Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayahnya sudah meninggal saat ia masih kecil. Setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di sawah demi hidup mereka. Karena setiap hari di ladang, kulit Ibu Darmi jadi hitam dan tak terawat. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi hitam. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kau masak hari ini, nak? Karena ibu tidak bisa pulang siang ini, karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, maukah kamu mengantarkannya untuk ibu?" "Tidak mau, ibu. Aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanannya kepada ibu, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis pakai lulur." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen. Besok, ia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, ia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dari sifat malasnya." Saat pulang, Ibu Darmi terkejut. Betapa terkejutnya. Di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Seharian tidak makan." "Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Ikutan kotor harinya. Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panen. Bisa membayangkannya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita." Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladangnya. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekatinya. "Bu, bedakku habis, belikan dong, Bu." "Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut, supaya ibu tidak salah membeli." Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tetapi di tengah jalan, Darmi berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja." "Kenapa, Darmi?" "Pokoknya ibu jalan di belakangku." Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri Darmi dengan ibunya. "Hai Darmi, mau kemana?" "Aku mau ke pasar." "Siapa yang di belakangmu?" "Oh, dia pembantuku.
Tentu saja bukan ibuku. Amit-amit deh. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dia sebagai pembantu. Sampailah di pintu pasar. Lagi-lagi, Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Dia pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan. Maka dia berdoa di dalam hati. Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sifat anak hamba. Tolong, kiranya ya Tuhan, menghukumnya agar dia menjadi cerah.